BUMNisasi adalah usaha pemerintah mencari uang. Hal ini merupakan bisnis gaya pemerintahan ala-ala sosialis komunis yang umum dilakukan. Misalnya Cina, Tiongkok. Untuk jalannya BUMN yang efektif, pemerintahnya harus sedikit otoriter. Dan apakah Indonesia mau menjadi ke arah sana? Pemerintah otoriter, pemerintah pemaksa kehendak. Nah, kalau otoritarian, baru BUMN jalan dengan bagus. Secara bangunan memang terlihat cepat pakai BUMN, tapi mutu dan kesadaran servisnya sangat rendah. Yang lebih nggak pas lagi manajemennya dengan gaya kerajaan atau menang. Bukan seperti entrepreneur spiritnya. Organisasinya gemuk, pengambilan keputusannya top down, yang di bawah lambat gerak. Pesan dari bawah sulit sampai ke atas. Kuno banget deh menjalankan bisnisnya. CEO dan direksinya bekerja hanya 5 tahunan. Bagi saya hal seperti ini sulit bisa membesarkan organisasi. Nggak bisa lah menjalankan bisnis yang setiap 5 tahun berubah polisinya. Pimpinan diganti, chemistry organisasinya ikut berganti juga. Sulit, sangat sulit bergerak lincah. Yang ada hanya cari aman. Misalnya BUMN BPJS. Saya kasih contoh. Ganti pemimpin, ganti gaya. Ganti style laporan, ganti corporate action. Nggak bisa begitu bisnis itu. Dan bleeding to BPJS. Juga Garuda, juga Pertamina. Lalu pertanyaannya, shareholder BUMN diwakili siapa? Kepemilikan itu menentukan sense of belonging. Kalau jawabannya rakyat Indonesia, rakyat sebelah mana? Orang BUMN sekarang menganggap rakyat Indonesia adalah pasar. Dikuras asetnya, dikeduk tenaganya. Terus misalnya dari 116 BUMN ditambah dengan anak usahanya semuanya kira-kira ada 800. Itu asetnya hanya 3.500 triliun rupiah. Dan ini senilai US dollar kira-kira 250 billion. Dibandingkan dengan satu perusahaan GE, General Electric, sudah jauh ketinggalan. Aset GE dan market capitalization-nya GE sekitar 500 billion US dollar. Dibandingkan Apple Incorporated mencapai 1000 billion US dollar atau 1 triliun dolar. Dan mereka hanya dipimpin seorang CEO, bukan menteri dengan perangkat departemennya. Bingung saya kalau urusan beginian. BUMN Indonesia dibanding akumulasi jumlah beberapa grup, misalnya Sinarmas Group, Salim Group, Jarum Group, itu hampir sama market cap-nya. Ini sisi lokal loh, bukan sisi swasta negara lain. Jauh. Untuk itu, saya mau kasih solusi. Sebenarnya untuk membesarkan ekonomi sebuah negara itu gampang. Distribusi kekayaan ke swasta, itu salah satu kuncinya. Saat ini, nasional swasta banyak yang siap untuk dikembangkan. Beri kami kekuatan dukungan regulasi saja. Kami tidak mau manja seperti pebisnis kaum tua-tua konglomerat yang kaya dari zaman Soeharto sampai sekarang, yang pandai memanipulasi bankers. Nggak perlu kayak mereka. Dan bankers yang dikerjain mereka itu bank plat merah lagi. Bankers yang dikerjain oleh para konglomerat tua itu masih begitu aja gaya cara mengelola perusahaannya. Kami nggak akan tiru gaya itu. Udah kuno gaya itu. Beri kami regulasi yang memihak pada bisnis kami. Dan bukan kami saja yang beruntung. Semua stakeholder warga negara akan diuntungkan dengan strategi ini. Solusi ini tidak rasialis, tidak segmentasi. Solusi kami tidak pilih-pilih. Kebijakan apa yang saya maksud? Oke Pak Presiden, boleh saya minta waktu berdua? Yuk kita jagongan Pak. Sarungan sambil nunggu maghriban. Mau saya kasih solusi cepat. Tapi maaf, BUMN-nya gaya baru, nggak seperti sekarang. Kita ubah BUMN gaya baru. Ini strateginya. Namanya proyek swastanisasi nasional. Nah bagaimana? Mau jogongan sama saya Pak Presiden? Kayaknya enggak ya. Kasihan deh gue ini. Kayaknya ngarep banget. Mana mau beliau ketemu Sontoloyo ini? Wes lah, kalau nggak dianggap, ya udah saya ngomongin ke publik aja bagaimana. Jangan dibilang saya ini pengkritik nggak pakai solusi. Enggak loh ya.